Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hassalan nasa syu'ba wa qabaila li'arafu bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah khaliqul insan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh fasihul lisan. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina nabi akhiriz zaman wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum min ummati khairil umam, amma ba'd. Falaqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qu anfusakum wa ahlikum naro al-ayah. Wallahu a'lamu bimuradi bidzalik. Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Al-hadits. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi. Dan marilah kita persembahkan, lantunkan sholawat dan salam kepada paduka Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mencurahkan rahmat dan salam kepada paduka kita, yakni Nabi besar Sayyidul Kawainin Nabi Muhammad SAW, dan kepada seluruh keluarganya, sahabatnya, para tabi'in-nya, lasiman wa khususon kepada seluruh ikhwan, akhwat, jamaah Ar-Ribat Man wal Hikmah dimanapun berada. Selalu Allah mencurahkan rahmat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan semoga dimanapun siapapun yang menyaksikan, yang mengikuti ausiah ini atau obrolan ini, semoga disukseskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang banyak hutang misalkan, dengan berkahnya mengikuti ausiah ini, dibebaskan, diberi milik rezeki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan begitu pula yang punya anak lagi belajar atau lagi berjuang atau lagi berusaha di luar negeri atau apapun kegiatannya, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar diwujudkan, dihasilkan, digulkan apa yang dimaksud atau yang dicita-citakan. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Apapun perjuangan yang diperjuangkan, maupun tentang ukhrawi ataupun duniawi, semoga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar dihasilkan secara kafah atau sempurna. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Di sini Al-Fakir insyaallah mau mengijazahkan satu aurad, satu amalan, apapun tujuan kita, hajat kita, agar diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di sini Al-Fakir memberi judul, ya, apapun hajat kita, apapun tujuan kita, apapun keinginan kita, inilah wiridnya, amalannya, doanya. Insyaallah dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Tapi sudah biasa, karena kita makhluk manusia yang beragama, yang mana agama itu adalah merupakan suatu kewajiban. Kenapa? Karena agama itu adalah satu pegangan. Karena kalau kita tidak punya agama, mau seperti apa kita hidup? Karena ad-dinu nasihatun. Jadi agama itu adalah suatu nasihat, suatu arahan. Jadi kalau kita tidak punya agama, kita tidak punya pegangan, dan kita pun tidak punya arahan.
Jadi dengan karena agama, hidup kita, perjalanan kita, langkah kita terarah karena kita ada arahan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Oleh karena itu selalu Al-Fakir setiap mau mengijazakan aurat, amalan, kaifiat, dan ini pun benar-benar isi daripada agama. Jadi tidak sembarang kita, karena masalah aurat itu tentu ada dari sebelum Nabiullah Sulaiman alaihissalam itu sudah ada aurat-aurat tentang ilmu-ilmu, berbagai macam ilmu. Makanya ilmu berbagai macam ilmu, ada ilmu azimah, ada ilmu fa'bah, ada ilmu berbagai macam-macam ilmu. Jadi ada kismun, ada hijib, ada saifi, berbagai macam. Jadi kalau kita tidak mengetahui asal usul status ilmu itu, ya tentu kita kurang terarah. Ya makanya ada bertebaran, ada orang yang mengatakan seperti tentang ilmu perdukunan, ilmu bukhun, ilmu hikmah, gitu kan. Jadi dengan hal ini saja kita kadang-kadang menjadi ribut seperti itu. Jadi ada orang yang menyalahkan al-hikmah, ada orang yang menyalahkan perdukunan, berbagai macam Pak. Jadi dengan adanya ilmu, adanya agama, jadi kita terarah. Hal itu kita terarah. Jadi mana bukhun, mana al-hikmah, mana thariqah. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mempelajari semuanya, ya tentu sebelum kita ijazah, jadi diterangkan dulu seperti apa. Insya Allah kita tidak akan tersesat menurut ajaran. Ajaran apa? Ajaran agama. Insya Allah. Jadi tujuannya apa? Tujuannya kita jangan ada saling salah menyalahkan, jangan ada saling sesat menyesatkan. Karena yang menyalahkan, yang menyesatkan itu prerogatif Allah. Kita hanya melaksanakan apa yang diberikan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, kita laksanakan seperti itu. Jadi nanti yang memutuskan sesat, yang memutuskan salah, yang memutuskan berbagai macam putusan, hanya Allah lah yang bisa memutuskan. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Apa yang harus kita lakukan agar kita tidak bisa salah menyalahkan, sesat menyesatkan? Apa? Belajar, ta'alum. Jadi dengan kita belajar, luasnya ilmu kita, berarti kita lebih luas wawasan dan kebijakan kita. Sempitnya ilmu kita, pengalaman kita, yaitulah kita selalu ribut tentang kumis tebal, ribut kumis tebal. Itu kumis cukur tuh udah ketebalan. Nauzubillahi min dzalik. Jadi kenapa kita bisa menyalahkan? Karena kita pas kita membaca tentang membersihkan kumis, itu langsung kita, oh, disitunya kita membersihkan kumis, memotong kumis, pas ada kumisnya yang tebal, itu cukur kumis. Beda mencukur dan memotong gitu. Jadi kalau yang namanya memotong maksudnya dibersihkan supaya rapi. Kalau mencukur, kalau istilah kitab itu akro, jadi dikerok gitu kan. Jadi tidak ada suatu keterangan tentang kumis itu bil akro, tidak ada, hanya paling potong bersihkan. Jadi clearnya masalah kumis itu jenggot, kumis ataupun rambut gitu, yang penting kita jadi an-nadzafatu minal iman. Jadi kebersihan itulah, kebersihan, kerapihan itulah yang dituju, karena itu adalah sebagian daripada iman. Kita memelihara rambut tidak mengapa, asal jangan sampai rambut itu sa'fa itu maksudnya acak-acakan lah gitu, jadi tidak elok dilihat. Atau kumis juga jangan sampai kumis itu menutupi mulut seperti itu. Atau misalkan bulu hidung sampai keluar, misalkan udah bulu hidung dengan kumis itu udah balap gitu. Itulah yang diharapkan agama itu, jangan seperti itu. Jadi makanya ada tentang pembersihan badan ya, seperti bulu hidung kita bersihkan, kumis pun kita rapihkan, jenggot pun seperti itu.
jangan diperdebatkan masalah itu. Jadi makanya kenapa diperdebatkan? Karena kita mengaji, mengkaji, belajar. Jadi yang kita temui hanya sebatas potong kumis seperti itu. Jadi akhirnya kita yang kepada orang yang berkumis langsung kita itu kumis kerok. Ya tidak mengapa. Jadi oleh karena itu, jadi makanya Nabi Muhammad SAW bersabda apa? Utlubul ilma minal mahdi ilalah. Jadi belajarlah kamu sekalian itu dari semenjak kecil sampai ke liang lahat. Ya maksudnya apa? Maksudnya jangan sampai kita berhenti belajar. Wah, kita udah belajar, udah ngaji, kita takrib ya Fathul Qorib, terus kita ngaji misalkan Fathul Mu'in misalkan, terus misalkan kita ngaji Al-Iqna, terus kita misalkan ngaji Fathul Wahab, udah saya pikir udah cukup saya. Jangan begitu, karena ilmu Allah di dunia ini hanyalah sedikit yang dikasihkan kepada kita masing-masing. Jadi kita semua pada hakikatnya bodoh, yang pintar hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya apa? Artinya jangan sampai kita merasa pintar seperti itu. Jadi jangan sampai kita merasa lebih pintar maksudnya. Ya kalau pintar ya mungkin kalau secara ukuran kita ya kita udah bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang manis, mana yang pahit, mana yang tawar, mana yang asin, ya mungkin itu sudah dikatakan pintar. Jadi yang dimaksud al-fakir jangan merasa pintar itu segala macam ilmu merasa kita yang paling bisa, yang paling gagah, sehingga kita tafakur. Apa tafakur? Ya kita wah-wahan, megah-megahan, kata ini, wah saya lebih pintar, ini saya lebih pintar, ayo berdebat dengan saya, ayo berdebat. Ya, akhirnya kok ilmu bukannya mendamaikan, malah apa? Malah menggoncangkan. Tidak seperti itu. Karena yang namanya ilmu itu adalah an-nur. Ilmu itu cahaya. Jadi dengan kita adanya cahaya, ya tentu kita melangkah, berjalan, kita pada jalan kita tidak akan kita bertabrakan dengan siapapun, karena kita punya ilmu. Jadi kalau kita misalkan wah punya ilmu nih, pintar misalkan, atau kita berjalan di tengah malam, kita bawa senter, tapi kita masih nabrak-nabrak orang, masih nabrak-nabrak mobil, masih nabrak-nabrak pohon-pohonan, apa gunanya senter atau lampu? Begitu juga ilmu. Kita punya ilmu, kita belajar fikih, belajar tauhid, belajar tasawuf, belajar toriko, hakikat, ma'rifat, al-hikmat, tapi kita masih selalu berbantah-bantahan dengan sesama. Ya apa artinya? Jadi kita punya lampu, punya cahaya, punya senter, tapi kita masih nabrak-nabrak di dalam perjalanan. Ya al-fakir kira kurang begitu manfaat senter, cahaya, ilmu yang kita bawa. Jadi maksudnya dengan adanya kita cahaya, adanya kita senter, adanya kita lampu, berarti jangan sampai kita bertabrakan di perjalanan. Begitu pula kita punya ilmu. Dengan adanya ilmu, ya otomatis kita dengan sesama itu tidak akan ada gesekan, karena kita punya ilmu. Wah, kita aja deh, ya kita mungkin rada minggir, seperti itulah. Jadi memang tujuan agama memang untuk damai. Jadi untuk damai, kita damailah dengan siapapun, seperti itu. Tuh, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau Allah menghendaki kepada siapapun kita, menghendaki apa? Menghendaki orang itu baik. Kalau Allah menghendaki orang itu baik, maka yufaqihu fiddin. Jadi di situ hadisnya may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Jadi apabila Allah menghendaki kepada hambanya, kepada siapapun untuk jadi orang baik, maka Allah yang pertama Allah beri adalah paham terhadap ilmu agama. Tuh, jadi ilmu agama, ilmu ya itulah kunci daripada kebaikan seseorang. Jadi
Seperti tadilah. Jadi kalau kita punya ilmu, ya kita udah tidak akan bertengkar lagi, tidak akan bertabrakan lagi karena kita punya ilmu. Kenapa? Kan diterangkan di dalam ilmu tentang hadis bahwa kita dengan sesama jangan begini, jangan begini, jangan begini. Jangankan kita satu agama, ya kita walaupun beda agama tetap. Makanya ada hadis yang mengatakan al-muslimu man salimal muslimun. Jadi orang muslim itu yang bisa menyelamatkan, yang bisa menjaga apa? Min lisanihi wa yadihi. Jadi bisa menjaga, bisa mengatur, bisa memakai apa? Menjaga apa? Ya mulut, jangan bicara asal berkata, tangan jangan asal bergerak. Misalkan tuh, mulut kita jaga, jangan sampai melukai orang. Tangan pun kita jaga, jangan sampai melukai orang. Itu baru muslim. Tuh, itu lampu namanya. Jadi makanya kita dengan ini aja kita tidak akan kita bertabrakan, kita bantah-bantahan, kita apa? Berkelahi, tidak, karena kita ada lampu hadis itu seperti itu. Terus al-mu'minu man amanahun nas ala dima'i wa amalihim. Itu baru muslim tadi, baru Islam. Sekarang mukmin. Itu lebih daripada Islam. Karena Islam belum tentu mukmin seperti itu. Ini kalau kita mengaku orang iman, jelas apa? Man amanahun nas. Jadi orang yang bisa menjaga, orang yang bisa menyelamatkan, orang yang bisa menolong sesama manusia ala dima'i wa amalihim, ya, tentang masalah pertumpahan darah, perpecahan, perkelahian, kita bisa menjaga itu. Tuh, atau misalkan tentang kepunyaan harta benda, misalkan tidak ada palak memalak, tidak ada paksa memaksa, atau misalkan ada orang yang mau dicelakakan, kita bisa membela. Jadi intinya apa? Intinya yang dinamakan orang mukmin itu adalah bisa mengamankan, bisa menyelamatkan, bisa menjaga sesama umat manusia. Tidak pilih-pilih agama, mau agama apa, Hindu, mau Kristen, mau Yahudi, mau Buddha, apapun itu jaga oleh kita. Seperti makanya ada dulu geger-geger ya, rame-rame, wah katanya NU Banser menjaga gereja. Ya sebenarnya kalau kita berpacu ke hadis ini, justru memang orang mukmin itu seperti itu. Apa? Menjaga keselamatan, menjaga keselamatan, menjaga keamanan seluruh umat manusia. Jadi menjaga di gereja untuk selamat daripada terjadi kemungkinan terjadi misalkan penyerangan segala berbagai macam, dijaga. Ya itulah termasuk kalau hadis ini termasuk itulah orang mukmin seperti itu. Jadi kalau kita misalkan ini gereja, misalkan atau misalkan pura atau misalkan apapun lah tempat peribadahan, rawan untuk celaka, misalkan rawan untuk kejadian yang tidak benar atau yang merugikan, tampil kita di situ, ya itulah yang namanya orang mukmin. Jadi tingkatannya lebih tinggi daripada hanya sekedar Islam seperti itu. Tuh, tapi kan geger, wah Banser penjaga gereja seperti itu. Jadi mereka ini saudara-saudara kita yang mungkin lupa atau mungkin karena terbawa emosi, mungkin juga merasa lebih islami, justru perasaan justru terbawa oleh nafsu, yang akhirnya kita ingin bersih, kita ingin baik, tapi pada kejadiannya malah kita menjadi jelek. Tuh, jadi artinya apa? Ya artinya kalau kita memang merasa mengaku, mengklaim bahwa kita itu orang muslim, jaga mulut kita, jaga tangan kita, jangan sampai melukai.
orang lain. Dan kalau kita merasa, mengaku, mengklaim bahwa kita itu orang mukmin, harus mampu, harus bisa, harus berusaha kita untuk bisa mengamankan umat manusia, siapapun itu, dimanapun itu, agama apapun itu. Jadi Banser bertindak untuk menjaga gereja atau menjaga apapun tempat peribadahan ataupun tempat apapun lah itu, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Itulah termasuk tanda bukti orang iman seperti itu. Tuh, terus ada lagi apa? Wal muhajiru, ya orang yang hijrah, orang yang bertaubat, orang yang berbalik badan. Berbalik badan apa? Dari kejahatan, dari ketidakbaikan menjadi orang baik. Tandanya apa? Manaha Allahu anhu. Jadi manhajaro. Jadi orang itu hijrah itu memang keluar meninggalkan dari apa yang dilarang Allah. Jadi yang dinamakan orang hijrah itu ya kita udah tidak berjidah lagi, udah tidak bertengkar lagi, udah tidak mengumpat orang lagi, udah tidak menggandu domba orang lagi. Jadi ya intinya kita sudah benar-benar taibun, bertaubat kepada Allah, dan kita benar-benar menghadapkan wajah kita, badan kita, hati kita kepada Allah untuk kita benar-benar mengabdi kepada Allah dengan sesungguhnya. Baru itu dinamakan orang hijrah seperti itu. Ini sebenarnya sering Al-Fakir katakan tentang keilmuan. Ya, Al-Fakir akui lah, Indonesia mungkin paling unggul tentang keilmuan. Apapun ilmu di Indonesia, Al-Fakir lihat, Al-Fakir dengar, sungguh luar biasa. Keahlian apapun ada di Indonesia. Ada di Indonesia. Ya, ahli sejarah ada, ahli filologi ada, ahli genetik ada, ahli nasab ada, ahli agama ada, fikih, tauhid, tasawuf, thariqat, hakikat, makrifat, hikmat ada di Indonesia. Cuman ya marilah kita berdoa kepada Allah agar ilmu kita, pengalaman kita, wawasan kita benar-benar mendapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita komplek. Komplek apa? Jadi apa yang kita ketahui kita bisa mencerna dan kita bisa mengaplikasikan. Apa? Ya seperti itulah. Jadi kalau kita misalkan benar-benar komplik apa? Ya maksudnya ilmu dengan hati kita itu connect seperti itu. Ya dengan hadis itu saja satu yang tadi Al-Fakir yang kita tadi bahas bareng-bareng itu. Dengan satu hadis itu saja enggak bakal ada penyerangan tentang pengajian Ki Imad Serbu. Terus tentang misalkan terah-terah Wali Songo menghujat misalkan para habib sering jelek menjelekan. Sebenarnya kalau kita memang sadar, menyadari, meraksuk kepada hati nurani kita hadis tadi, kita damai sebenarnya. Makanya, tapi kalau kita berusaha untuk perdamaian, ya Al-Fakir lihat, Al-Fakir dengar, Al-Fakir perhatikan, ya sudah begitu banyak para pejuang apa? Persatuan, untuk persatuan. Bahkan ada dulu ya Al-Fakir sering lihat, dengar gitu kan, perhatikan apa? Damai Indonesiaku gitu kan. Bagus gitu kan. Tapi ya alhamdulillah sih ya, alhamdulillah memang Indonesia ya Al-Fakir bisa katakan damai lah, itu udah damai gitu. Karena kalau Indonesia tidak damai, sudah pecah perperangan. Sudah pecah pergulatan. Mungkin sudah hancur Indonesia ini. Tapi karena memang Indonesia damai, ya alhamdulillah. Walaupun kita dipancing, walaupun kita selalu ya selalu kita diobok-obok, dipancing, terus diperlakukan berbagai macam perlakuan untuk kita keluar emosi kita, tapi tetap kita damai. Kenapa kita damai? Ya mungkin ya
Ada yang memakai hadis seperti tadi, masuk ke dalam hati nuraninya, dan tentu adalah hidayah, inayah, taufik dari Allah Subhanahu wa taala kepada rakyat Indonesia, terkhusus adalah masyarakat bangsa pribumi. Jadi Al-Fakir yakin bangsa, masyarakat Nusantara adalah benar-benar berada di dalam hidayah Allah Subhanahu wa taala. Makanya, wah, Al-Fakir tahu siapa ya? Al-Fakir selewatilah. Al-Fakir mendengar ada satu orang ya, satu orang. Tapi katanya ulama sih, tapi katanya ya, karena Al-Fakir begitu memperhatikan, ada seorang ulama katanya, terus berkata begini, ayo kita perang. Ayo sekarang pulang dari sini, asa parang, asa bedog, asa celurit. Kita perang saja. Ayo kita di mana perang? Jadi Al-Fakir ini gimana ini? Katanya ulama gitu kan, bukannya mendamaikan, bukannya menenteramkan, bukannya menyamankan, kok malah ngajak perang? Ya preman terminal saja, preman terminal, preman pasar, tidak segitunya. Al-Fakir lihat, Al-Fakir lihat. Saya kan Al-Fakir ya maksudnya. Al-Fakir sering kadang-kadang jalan-jalan ke pasar, ke terminal-terminal, ke stasiun. Preman-preman biasa pada tawadu gitu ya. Ya setawadunya preman gitu kan. Tapi kalau sampai nantang-nantang seperti kayak diri kita paling gagah, kayak diri kita paling jago, kayak diri kita paling nomor satu, kayaknya enggak ada gitu. Tapi Al-Fakir sering ya melihat gitu kan, hanya sepintas-sepintas selalu juga. Jadi banyak katanya mengatasnamakan ulama, mengatasnamakan apa namanya, ya orang pintar lah seperti itu, orang yang paham agama. Tapi kelakuan, ucapan, omongan, ekspresi kok jauh seperti itu. Tapi alhamdulillah dengan kehebatannya Indonesia, dengan perlindungannya masyarakat Nusantara, tidak terpancing gitu, tidak terpancing. Karena kalau memang terpancing, begitu ada tantangan yang mungkin pasti serbu langsung ya, Indonesia pasti kacau, pecahlah Indonesia. Makanya Al-Fakir sering ingat ya, sering mengenang itu apa namanya, kata-kata Aba Uci ya, Aba Uci Turutusi, itu dari Tangerang ya kalau tidak salah. Sering beliau mengatakan seperti ini maksudnya. Indonesia insya Allah aman, damai, insya Allah. Karena di Indonesia adalah banyak para waliullah. Bahkan para waliullah di Indonesia ini banyak yang bertebaran ke seluruh dunia. Tapi terbanyak para aulia Allah itu berkumpul di Indonesia. Makanya Indonesia insya Allah tidak akan hancur seperti negara-negara lain. Ini Al-Fakir perhatikan nyata gitu. Nyata karena Indonesia kalau memang tidak ada begitu pertolongan Allah dan tidak ada banyak campur tangan para aulia Allah, ya mungkin sudah hancur dari dulu. Rongrongan, gangguan, ujian, cobaan, terpaan, luar biasa Indonesia. Luar biasa. Jangankan beda agama gitu ya, satu agama aja ngajaknya perang. Tahu siapa yang diajak perang seperti itu? Subhanallah. Jadi oleh karena itu, ya itulah, kalau memang tidak begitu, tidak rame, tapi anggaplah itu angin lalu. Jadi sekarang ayo kita bersatu, ayo kita menyatu, ayo kita melangkah berjalan bersama demi untuk menggapai, mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Al-Fakir katakan, sering Al-Fakir peringatkan, kita di dunia ini hanya sebentar. Hanyalah habir saja, hajar kita melewat saja. Jadi dengan kita tahu, menyadari bahwa di dunia ini adalah hanya kita lewat saja, berarti kita ya jangan terlalu amat lah istilah kita memperjuangkan kehidupan kita, memperjuangkan kedudukan, memperjuangkan harta, memperjuangkan
level, memperjuangkan wibawa. Jangan sampai kita melupakan apa? Ajaran agama. Agama mengajarkan kita untuk bersatu. Agama mengajarkan kita untuk menjaga lisan dan tangan. Agama memerintahkan kita untuk saling menolong, untuk saling mengamankan. Jangan sampai kita itu lupakan. Karena itu adalah perintah agama kita, yang berkata, yang bersabda itu adalah Nabi kita. Harus kita benar-benar laksanakan, tepati. Karena itu adalah aturan ajaran agama kita. Insya Allah, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sekarang kita langsung ke acara inti, yaitu adalah kalau kita punya keinginan, punya hajat, punya tujuan, apapun tujuan kita, mau di dalam perdagangan, mau di dalam misalkan pekerjaan, mau misalkan di dalam masalah apapun lah, apapun tujuan kita, masalah kita, keinginan kita, cukup dengan warid ini. Warid apa yang diwirid? Yang diwirid itu adalah Yahu. Jadi ditulisannya Yahua ditulisnya, tapi dibacanya Yahu, 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 Yahu. Jadi yang dimaksud itu hu itu adalah Allah gitu. Jadi kalau bahasa itu ya Allah, ya Allah, ya Allah, cuman dikatakan dengan kalimat Yahu, 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 Yahu. Berapa kali? Itu dibacanya 1511 kali. Tuh, seperti apa kaifiatnya? Kaifiatnya pertama kita sholat taubat 2 rakaat, langsung kita sholat tahajud. Setelah tahajud kita sholat istikharah, bukan istikharah, maafnya, sholat hajat ya. Jadi kita sholat taubat, sholat hajat, terus kita warid itu. Bagaimana hadaratnya? Hadaratnya ya cukup kita pertama begini ya, Al-Fakir kasih contoh. Kalau Al-Fakir adalah apa namanya, yang mengijazahkan ya. Jadi gini. Pertama kita a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyina nabil mustafa sayyidina wa habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Terus wa ila hadrati jami'i malaikatilahil muqarrabin al-uluwiyati wa sufliyah, khususan la hadrati malak Jibril wa Mikail wa Israfil wa Ajrail wa Munkar wa Nakir wa Raqib wa Atid wa Malik wa Ridwan alaihi wassalatu wassalam. Al-Fatihah. Terus wa ila hadrati jami'il anbiya'i wal mursalin, khususan hadrati Nabi Allah Adam wa Babu Hawa wa Nabi Allah Ibrahim wa Nabi Allah Musa wa Nabi Allah Isa wa Nabi Allah Sulaiman wa Nabi Allah Daud wa khususan hadrati Nabi Allah Khadir alaihi wassalatu wassalam. Syai'uli lailahumul Fatihah. Terus amidai amadai ya. Wa ila hadrati jami'i auliya illahi ta'ala fi masyarikil ardi wa magharibiha barriha wa bahriha wa min yaminiha ila simaliha wa min qaufin ila qaufin min ladun adam ila yaumil qiyamah. Syai'uli lailahumul Fatihah. Terus tambah lagi ya, karena saya orang Sunda ya, jadi kagok yang ngomong Sunda itu ke bawah-bawah saja seperti itu. Terus wa ila hadrati khususon ila hadrati sultanil auliya wa qutbil gauthi wa muhyi surati wadin imamina wa qudwatina wa sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani qadasallahu sirrahu. Al-Fatihah. Tuh, terus tambah lagi wa khususon ila hadrati jami'i ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, khususon ila khulafa'i rasyidin al-arba'ah Abi Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabatil itharatil mubasyarati bil jannati. Al-Fatihah. Wa ila hadrati, mesti tambah lagi sedikit lagi ya. Wa ila hadrati jami'i asatidi Sayyidi Bakri Syato, Syekh Muhammad Amin, Syekh Muhammad Muhsin, Syekh Ahmad Rifai, Syekh Khalil Bangkalan, Syekh Paru Roji, Syekh Fahru Roji. Syai'uli laihumul Fatihah. Terus ini dijadikan kita penutup aja. Wa ila hadrati jami'i ahlil kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
Wa khususan ila hadrati abi, abi itu bapak kita, wa ummi ibu kita. Tuh, terus sayulillahi lahumul Fatihah. Jadi setiap kita mengatakan Al-Fatihah itu kita baca Fatihah dulu satu kali, yaitu dari alhamdulillah sampai waladhdallin. Terus setelah itu kita baru baca Yahu 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 Yahu. Jadi kalau misalkan kita, kalau istilah santri ya, mau kita hadiah juga ya ke pengijazah, misalkan ke Al-Fakir ya. Al-Fakir misalkan khususnya hadrati man ajajani hadza, berarti man ajajin hadza berarti Al-Fakir. Tuh, itu terakhir. Terus Al-Fatihah ya. Baru kita baca Yahu 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 Yahu, jumlahnya 1511, tapi kaki kita duduknya jangan sila. Jadi duduknya itu seperti duduk tahiyat akhir. Jadi duduk tawaruk ya. Kalau kita sholat, duduk terakhirnya kan duduk tawaruk tuh. Jadi kita wirid itu duduknya seperti itu. Tuh, setelah beres kita membaca itu, jumlah dengan 1511, dengan duduk seperti itu sudah beres. Kita minta apa tujuan kita. Insya Allah, apapun tujuan kita, keinginan kita, insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma Al-Fakir amanat, jangan sampai yang kita pinta itu, jangan sampai mencelakakan orang, merugikan orang, ya jangan sampai tujuan jahat lah. Kenapa? Karena apapun tujuan kita akan diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita meminta yang benar-benar bernilai baik, ya silahkan. Tapi kalau misalkan meminta dengan permintaan yang tidak baik, ya Al-Fakir tidak ridho. Tidak ridho. Kenapa? Karena kalau kita punya hati hasud kepada orang, ingin merugikan orang, ingin mencelakakan orang, itu dengan menggunakan ilmu, wirid, berbagai macam ilmu, itu nanti suatu saat akan kembali kepada kita. Ya, makanya ini Al-Fakir peringatkan, kasih tahu ya, kita benci kepada orang, wah kita misalkan lari ke dukun santet atau lari ke kiai misalkan untuk mencelakakan orang itu. Sedangkan dosanya itu tidak seimbang, apalagi tidak punya dosa kepada kita, itu akan kembali kepada kita. Suatu saat akan kembali kepada kita. Bahkan kadang-kadang orang yang dimaksud sembuh, kita justru yang tumbang. Jadi ya seperti itulah. Jadi oleh karena itu, ini ilmu Al-Fakir ijazahkan untuk semua. Silakan siapapun dimanapun yang menginginkan ini, Al-Fakiri bolillahi ta'ala. Dan silakan sebarkan ini kepada seluruh umat manusia, saudara, anetolan, kenalan, keluarga, silakan. Yang penting Al-Fakir amanat jangan dipergunakan untuk yang tidak benar, seperti itu. Jadi, dan Al-Fakir minta, Al-Fakir anjurkan. Jadi subscribe ya, subscribe yang belum subscribe nih, yang belum subscribe, subscribe video ini dan share, bagikan kepada siapapun yang kita kenal, yang tidak kenal, yang memerlukan tapi yang mementingkan ini, yang mencari ini, gitu, istilah. Karena ini benar-benar Al-Fakir ijazahkan mutlak lillahi ta'ala. Jadi beda kalau kita aurat-aurat kita baca-baca di buku atau di kitab. Oh, kita bisa baca kitab sendiri, kita baca sendiri. Oh, kita bisa baca buku, baca di buku. Beda. Karena masalah aurat itu bukan masalah kalimatnya, bukan masalah kaifiatnya, tapi pengijazah yang dibutuhkan, seperti itu. Hanya inilah yang Al-Fakir bisa sampaikan, yang Al-Fakir bisa bagikan. Semoga ini bermanfaat dan semoga ini menjadi edukasi atau mengedukasi kepada, terkhusus kepada Al-Fakir sendiri, ya umumnya kepada umat manusia semua yang ada di muka bumi ini, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Al-Fakir mohon maaf atas salah, hilap, keliru, namanya manusia, tidak ada akan lepas daripada kesalahan dan kekeliruan. Al-Fakir mohon maaf sebesar-besarnya.
Sekian demikian, al-afu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.